Di sini saya akan membahas tentang pendidikan inklusif yang di Indonesia, terutama di masa COVID-19. Sebelum lanjut, mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu penyelenggaraan pendidik bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Hal ini tanpa terpisahkan menurut Garinda. Garinda telah membedakan atau mengkelompokkan atau mengklasifikasikan anak kebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra, yang kedua ada tunarungu atau tunawicara, yang ketiga ada tunagrahita, yang keempat ada tunadaksa, yang kelima ada tunalaras, yang keenam ada anak gangguan belajar spesifik, yang ketujuh ada anak yang lamban belajar atau slow learner, yang kedelapan ada seorang anak cerdas istimewa dan bakat istimewa atau yang disebut CIBI, yang kesembilan ada anak autis. Selanjutnya yaitu ada pendidikan inklusif yang ada di Indonesia ini. Implementasi pendidikan inklusif pada saat pengajaran di kelas untuk mengupayakan sikap yang tidak diskriminatif. Tetapi kenyataannya masih banyak pengajar maupun seorang peserta didik mengalami diskriminatif setiap memulai pembelajaran. Indonesia menuju pendidikan inklusif secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak yang termasuk difabel. Pendidikan inklusif bukanlah sebuah istilah yang baru dalam sistem pendidikan Indonesia. Guru atau pendidik tulang punggung penyelenggaraan sekolah inklusi pendidikan Indonesia dimulai sejak diterbitkan Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif tersebut. Pendidikan tahun 2019, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Hal ini agar kewajiban sebagai negara untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk seorang difabel tersebut, tanpa membedakan atau kemampuan yang dia miliki, sehingga pendidikan inklusif Indonesia harus tetap diselenggarakan. Oke, bagaimana menurut saya pendapatannya tentang pendidikan inklusif pada masa pandemi sekarang? Apalagi pandemi mengakibatkan semua porak-porandakan segi aspek ekonomi, pendidikan, maupun aspek yang lainnya, terutama di aspek pendidikan. Pendidikan yang formal saja mengakibatkan banyak yang terdampak, apalagi segi yang non-formal, seperti inklusi. Hal ini banyak yang mengakibatkan ketidakpastian, tetapi pemerintah sudah menyiapkan strategi, sudah menangani pendidikan inklusi, tetapi kenyataannya masih terdapat banyak belum pendidikan inklusif yang sampai ke daerah-daerah yang sampai terpencil. Mari kita simak video tentang bagaimana pendidikan inklusif tentang anak-anak yang ingin bersekolah setelah setelah masa COVID-19 ini berakhir. Mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Hai, nama aku Paul, nama panggil itu Prateni. Hobi aku bermain basket sama berenang. Nama lengkap aku Vanessa Rey ya, biasa dipanggil Vanessa. Kalau hobi aku sendiri dari kecil aku udah senang banget sama yang namanya nyanyi. Nama aku Kayana. Hobi aku memasak. Coba lagi Jarak dikit di dia komunikasi sulit, ada buletaan komunikasi seperti apa. Yang tadinya kita tuh sering belajar bareng, ketemu,
Jadinya kan harus online ya, dan ya aku dapat informasi apa-apa atau dapat kabar apa-apa itu selalu telat. Bermain? Kalau sekarang harus jaga jarak mainnya, nggak bisa pergi kemana-mana. Mungkin negara ini belum ada tantangan untuk ya Masih banyak sih kesalahan persepsi orang-orang non-disabilitas terhadap orang-orang disabilitas. aku mau permajuan dalam teman-teman disabilitas. Sekarang itu teman-teman ini betul, utama itu aspek komunikasi. Oke, bagaimana? Bagus tidak? Seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus atau ABK sangat ingin bersekolah, apalagi yang pendidikan yang formal sangat masa kalah saing dengan yang non formal. Baik, kita harus memeratakan pendidikan inklusif, terutama pada sektor yang ada di paling bawah, terutama di daerah-daerah, sehingga kita memiliki semboyan yang ada di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa